Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zulfadli Rimawan dengan RP 5017 25101. Berikut merupakan apa namanya eh, KTM saya untuk syarat sebagai salah satunya di video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang, lebih tepatnya diberikan 10 tugas oleh Bapak Haris mengenai tugas petrologi. Jadi di 10 tugas itu terdapat soal-soal yang kita harus jelaskan kembali bagaimana jawabannya gitu. Jadi di saya di tugasnya itu kita diminta untuk jelaskan materi mengenai mineral. Jadi ada empat pilar pilar mineral yang em, kita ketahui sesuai dengan jawaban, yaitu ada yang natural occurring, lalu ada inorganic solid substance, ada juga yang orderly arrangement of atom, sama yang consistent chemical composition. Itu ada empat pilar karakteristik. Di sini saya akan jelaskan natural occurring dulu. Jadi natural occurring itu adalah kayak mineral yang terbentuk murni melalui proses alam tanpa campur tangan manusia. Nah, kayak proses magmatik, metamorfise, ataupun presipitasi kimia. Nah, itu dia kayak contoh-contoh dari salah satu natural occurring, jadi terbentuk secara alami. Lalu juga ada yang namanya inorganic solid substance. Dia berarti zat padat anorganik gitu. Jadi mineral ini dia berwujud padat pada suhu normal bumi. Dan dia itu bukan dihasilkan oleh jaringan tubuh makhluk hidup. Terus yang selanjutnya itu ada yang orderly arrangement of atom, berarti dia adanya susunan susunan atom yang teratur gitu. Nah, kalau untuk yang ini kan untuk atom itu kan tingkatnya mikroskopis. Mineral itu memiliki struktur kristal yang rapih dan juga berulang-ulang gitu. Nah, susunan yang mikroskopis ini itu yang menentukan dia bentuk luar kristal, sama dia juga bisa nentuin kayak sifat fisiknya gimana gitu, tergantung sama susunan dari struktur kristalnya. Lalu juga ada konsisten chemical composition, itu dia berarti komposisi kimia yang konsisten. Nah, setiap mineral yang memiliki rumus kimia itu pasti kan punya em, mineral-mineralnya kan beda-beda dan komposisi kimia juga tertentu. Nah, tapi komposisi ini tuh bisa tetap kayak misalnya kuarsa, ataupun kayak ada variasi dalam batasan spesifik karena adanya dia tuh eh, pergantian atau substitusi ion yang seukuran. Contohnya kayak mineral kelompok olivin kayak gitu. Lalu di videonya, setelah kita menjelaskan empat pilar utama karakteristik mineral tadi, juga ada tentang studi kasus. Kayak kenapa di berlian manusia itu nggak bisa dikategorikan sebagai mineral gitu atau natural occurring. Pertama-tama kita kan tahu kalau berlian buatan manusia itu eh, pasti secara struktur atom sama komposisi kimia itu persis sama kayak berlian asli dari bumi gitu. Tapi kalau kita lihat secara geologi, berlian yang kita buat, yang manusia buat atau dari laboratorium itu nggak dikategorikan sebagai mineral karena dia itu gagal untuk memenuhi pilar utama tadi, yaitu adalah natural occurring. Dia terbuat dari manusia. Jadi dia tidak terjadi secara alami. Sedangkan untuk bisa dikategorikan sebagai mineral itu dia harus memenuhi empat pilar karakteristik yang saya sebutkan tadi. Lalu juga ada pertanyaan selanjutnya itu apa tentang kayak kenapa minyak bumi dan batu bara itu sering disebut sebagai sumber daya mineral. Padahal kalau secara komposisi keduanya bersifat organik. Em, kan kita tuh sering dengar istilah SDM, sumber daya mineral, untuk keduanya minyak bumi sama batu bara. Padahal kan ya keduanya tuh bukan mineral kan. Kalau ditarik garis secara definisi itu emang kedua bukan mineral. Penyebutannya
itu sumber daya mineral, karena dalam industri lebih merupakan istilah untuk eh, hal mengenai bisnis dan ekonomi. Untuk kita bisa ngelompokin kayak komoditas tambang berharga yang bisa diekstrak di dalam bumi. Lalu di pertanyaan ketiga itu ada bagaimana status es atau es di alam, kapan es itu bisa dikategorikan sebagai mineral. Nah, es itu bisa dikategorikan sebagai mineral tuh tergantung kondisinya. Ada kayak yang es membeku secara alami di puncak gunung atau sebagai gletser itu bisa dikategorikan sebagai mineral. Kenapa? Karena dia itu padat, terus juga terbentuk alami, anorganik sama punya struktur kristal. Eh, ya, punya struktur kristal. Tapi es batu kalau kalian ambil dari freezer, kulkas, em, dan alat pendingin lainnya itu bukan mineral karena dia tidak terbentuk secara alami atau bukan natural occurring gitu. Lalu pertanyaan keempat yang terakhir itu ada juga apa yang dimaksud dengan mineraloid gitu. Mineral itu kayak bisa bilang zat yang mirip mineral tapi dia gak gagal gitu. Nah, kita nyebutnya mineraloid. Mineraloid yang paling kita tahu itu misal obsidian atau kaca vulkanik dari lahar yang keluar di gunung api gitu. Kenapa obsidian bisa dibilang gagal untuk jadi mineral? Karena pas dia pas lavanya mendingin itu dia mendinginnya terlalu cepat kayak bisa misal terkena air atau sebagainya. Nah, atom-atom dalam itu dia nggak sempat ngebentuk susunan atom yang teratur. Jadi opsinya itu nggak punya struktur kristal karena gagal memenuhi pilar ketiga. Jadi dia nggak bisa dibilang sebagai mineral atau kayak sebenarnya dia bisa jadi mineral cuman gagal gitu karena adanya gangguan lain. Jadi dia akhirnya opsinya itu masuk ke mineraloid. Tadi yang ketiga itu adalah eh, susunan atom yang teratur gitu untuk bisa dikategorikan menjadi suatu mineral. Jadi kesimpulan di video ini, ya mineral itu bukan cuman batu padat biasa yang bisa kita temui di jalan itu. Jadi mineral itu kayak suatu temuan yang mempunyai struktur yang rapih, memenuhi 4 pilar karakteristik, terus juga dengan kita paham 4 pilar itu kita bisa kayak memetakan kain bumi yang lebih akurat lagi gitu. Mungkin sekian penjelasan video pertama dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Sampai bertemu di video kedua. Terima kasih.